saya ucapkan shalom bagi kita semua. Saya akan bagi berkat firman Tuhan dengan judul Pendetaku Idolaku, 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 6 sampai ayatnya yang ke-17. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab baik Allah adalah kudus, dan baik Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegur dengan keras jemaat-jemaat Korintus karena ada perselisihan, ada hal-hal yang tidak dewasa yang ditunjukkan oleh jemaat Korintus, di mana mereka, saudara, mengidolakan hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka pada waktu itu. Salah satunya adalah Apolos. Apolos adalah seorang yang pandai mahir kitab suci. Dia lulusan dari Alexandria, Mesir, saudara. Dia diutus untuk pergi melayani di Korintus. Dan ketika dia ada di Korintus, saudara, orang-orang Korintus begitu diberkati dengan pelayanannya. Orang-orang Korintus begitu dibangkitkan iman mereka karena pelayanan Apolos, sehingga mereka sungguh-sungguh mengidolakan Apolos. Apolos adalah orang yang sudah melayani, bukan sebagai orang yang merintis. Tetapi yang merintis jemaat Korintus adalah Rasul Paulus. Nah, ketika saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, Paulus tidak tinggal diam, karena dia berkata bahwa kalian boleh punya banyak guru, tapi kalian hanya punya satu Bapa, yaitu aku. Makanya Paulus tidak tinggal diam. Ini sesuatu yang penting. Kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita melihat hal-hal yang tidak benar di gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam komunitas kita, kita perlu, saudara, untuk melakukan tindakan supaya jangan sampai hal-hal yang menjadi ragi dalam pelayanan kita itu menghancurkan pelayanan kita. Paulus berkata dengan tegas bahwa, saudara, dia yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara-saudara mungkin sedang mengidolakan hamba Tuhan, memuji hamba Tuhan, mungkin kita itu sangat diberkati dengan seorang hamba Tuhan karena pelayanannya. Itu sesuatu yang normal, itu sesuatu, saudara, yang biasa-biasa. Tapi jangan sampai, saudara, kita hanya berpatok kepada seorang hamba Tuhan dan kita menganggap hamba Tuhan yang lain tidak sehebat pendeta atau hamba Tuhan yang kita idolakan. Karena saya mau berkata, semua orang yang dipanggil, yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan, dia adalah utusan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu apa yang harus kita perbuat
di dalam kehidupan kita. Paulus berkata, saudara, bahwa semua kita akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Maka hari ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak boleh, saudara, mematok atau terpaut dengan hal-hal yang mungkin membuat kekristenan terpecah, ataupun juga kita membuat orang lain itu mungkin tersinggung dengan sikap kita, ataupun juga saudara kita menganggap bahwa hamba Tuhan yang lain lebih hebat daripada hamba Tuhan atau pendeta atau gembala kita. Tidak. Yang perlu kita lakukan yang pertama di sini adalah saudara harus sadar bahwa siapa yang membangun pelayanan atau membangun gereja. Kalau saudara sadar ini, saya yakin pendeta saudara tidak menjadi idola saudara. Saudara bersyukur bahwa punya pendeta membimbing saudara dalam hal-hal rohani, dalam hal-hal nilai-nilai kehidupan, dalam hal etika Kristen. Tapi saudara tidak menganggap bahwa dia adalah di atas segalanya. Karena yang membangun gereja, yang membangun pelayanan, bahkan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita harus sadar bahwa yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah kita harus tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang membangun gerejanya. Dia berkata dalam Matius 16 ayat 18 kepada Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku atau gerejaku. Alam maut sekalipun tidak akan pernah bisa menguasai atau menghancurkannya. Saudara, di mana saudara ada hari-hari ini, jadilah berkat di tempat itu. Saudara perlu memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain, karena kasih berbicara tentang saudara memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Jangan menganggap saudara lebih hebat, hamba Tuhan tersebut lebih hebat, tapi semua sama. Ya, Yohanes Pembaptis berkata bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dan sikap yang kedua, saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita sebagai orang-orang, saudara, yang akan membangun pelayanan atau gereja, kita harus membangun dengan bahan yang terbaik. Di sini, saudara, Paulus memberikan contoh bahwa ada dua jenis bahan ketika orang membangun sebuah rumah atau bangunan. Yang pertama adalah, saudara, orang membangun itu menggunakan emas, perak, dan juga batu permata. Tapi yang kedua juga, saudara, orang membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Artinya, semua bahan ini, saudara, bisa dipakai untuk membangun sebuah bangunan. Tapi kita harus perhatikan dengan apa kita membangun. Karena ketika kita membangun dengan sesuatu yang tahan uji, sesuatu yang kuat, sesuatu yang bertahan sampai kekekalan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melihat hasilnya ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang perlu kita lakukan hari ini adalah melayani atau membangun pelayanan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara dipercayakan menjadi tim altar, melayani musik, pujian, penyembahan, saudara layanilah dengan yang terbaik. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari, supaya ketika saudara melayani, saudara diurapi dan jemaat diberkati lewat pelayanan saya dan saudara. Kalau saudara mungkin jadi aser, jadi kolektan di gereja, saudara mempersiapkan diri datang lebih tempo atau lebih cepat. Sebelum ada jemaat, saudara ada di sana, saudara tunggu di depan pintu. Ketika jemaat masih 20-30 meter, saudara sudah senyum, jemaat melihat bahwa saudara menyambutnya atau gereja di tempat ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi dia. Kalau saudara menjalankan kolekte, saudara murah senyum supaya orang bisa memberikan persembahan mungkin yang lebih banyak. Atau mungkin juga saudara sebagai seorang pendoa syafaat, saudara berdoa tiap hari. Mungkin pelayananmu tidak kelihatan, tapi ingat, tidak ada pelayanan yang terlalu besar dan yang terlalu kecil yang tidak dihargai oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun jenis pelayanan saudara, baik yang kelihatan maupun juga yang tidak kelihatan, baik yang kecil maupun juga mungkin yang besar, itu semua dihargai, dicintai, dan dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata, ingatlah segala jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu membangun, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara sadar hari ini saudara sudah diselamatkan, jangan tinggal diam, tapi berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Di mana saudara ada, jadi berkat di sana. Ada pepatah dunia berkata,
Kalau nggak ada lu, nggak rame. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita ada di mana, ayo kita jadi berkat di sana. Saya yakin hidup kita ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Ketika kita sudah ada di peti mati, ketika kita sudah sampai di liang lahat, kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tapi kalau hari ini masih ada, ayo jadi berkat untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan adalah apa yang perlu kita lakukan. Menurut saya yang kedua adalah saya dan saudara harus sadar bahwa kita ini adalah bait Allah. Kalau saudara adalah bait Allah, maka saudara perlu membangun diri saudara. Karena bait Allah berbicara tentang kehidupan kita, dan kita harus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi tempat ya supaya orang-orang datang dan bisa kita layani. Ini sebuah hal saudara yang sungguh-sungguh membuka hati saya supaya kita sadar bahwa gereja tidak selamanya berbicara tentang gedung. Gedung penting supaya orang bisa beribadah dengan nyaman, orang tinggal dalam sebuah komunitas ada tempatnya. Tapi gereja juga berbicara tentang kita. Kita bisa menjadi berkat saudara. Mungkin saudara tidak jadi kepala jemaat, mungkin saudara tidak jadi misionaris, mungkin saudara tidak jadi penginjil, mungkin saudara tidak menjadi pengajar di STT atau sekolah kita, tapi saudara bisa menjadi berkat dimanapun saudara berada. Karena bait Allah saudara berbicara tentang kehidupan kita, dan dimana ketika orang berjumpa dengan kita, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada orang sakit membutuhkan saudara mendoakannya, saudara perlu mendoakan, tumpang tangan, saudara sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan. Sembuh atau tidak sembuh, saya yakin itu bagiannya Tuhan. Tapi bagiannya kita adalah mendoakannya. Biarkan Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang akan melakukan mujizat. Kalau ada orang mungkin mengalami masalah kehidupan, yang mungkin mau bunuh diri, saudara yang punya karunia menasihati, saudara bisa konseling dengan dia, saudara bisa kasih nasihat, kasih motivasi, kasih semangat. Akhirnya dia diberkati, dia tidak jadi bunuh diri, justru dia datang ke gereja dan dia mempersembahkan hidupnya dan melayani Tuhan dan menjadi orang yang cinta Tuhan. Mungkin saudara tidak bekerja di kantor atau marketplace, tapi saudara mungkin ibu rumah tangga, saudara punya usaha yang kecil. Ketika saudara ada di tempat saudara, di rumah saudara, saudara bisa menjadi berkat. Bapak ibu saudara, sekali lagi kita adalah bait Allah, dan Tuhan materaikan kita menjadi biji matanya. Kita aman di dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan menjadikan kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih untuk bisa mengerjakan perkara-perkara yang masih ada di muka bumi ini. Hari ini, ayo berhenti untuk mengidolakan hamba Tuhan. Saudara bersyukur punya pendeta, tapi saudara jangan pernah menganggap pendetamu lebih hebat daripada pendeta yang lain, ataupun juga saudara menganggap pendetamu lebih diurapi daripada pendeta yang lain. Tidak saudara, semua kita dipakai dengan talenta karunia yang berbeda-beda. Tujuannya cuma satu, membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan memberkati.